IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dwi Mardianti. Di kelas 9 ini yang ngajar IPA tetap Ibu Dwi Mardianti ya. Baik, materi pertama pada pembelajaran kita hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Untuk memulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan dengan benar. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu memahami gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, setelah itu, tolong kalian amati gambar berikut ini. Sebenarnya apa sih tujuan reproduksi? Nah, reproduksi itu bertujuan untuk melestarikan keturunan kita ya. Apakah sama organ reproduksi pada perempuan dengan laki-laki? Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah organ reproduksi pada pria. Berikut gambarnya. Ya, alat reproduksi pria itu ada yang bagian luar dan juga ada bagian dalam. Bagian luar itu ada penis, Ibu akan menunjukkan. Ya, yang ini adalah penis, ini penis. Kemudian ada skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum ini bagian luar yang membungkus testis. Sedangkan jadi yang bagian luar itu yang bisa dilihat oleh mata ya. Nah, kalau bagian dalam, di bagian dalam ada apa aja? Oh, di bagian dalam ada testis. Jadi testis ini ya ada, kalau laki-laki pasti tahu ya, ada 2. Nah, kemudian ada saluran dan juga ada kelenjar. Salurannya apa aja? Ada saluran yang memang epididymis, ada yang vas deferens dan lain-lain. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan apa saja fungsi-fungsi organ pada alat reproduksi pria. Yang pertama tadi ada penis ya. Penis itu berfungsi untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi wanita. Kemudian fungsi testis yang ini tadi, fungsi testis ini itu berfungsi untuk tempat menghasilkan sperma. Jadi perlu kalian ingat, sebenarnya sel kelamin laki-laki itu namanya sperma ya. Jadi laki-laki, semua pria laki-laki itu menghasilkan sperma. Pada alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma adalah testis tadi. Ada 2 di kanan dan di kiri. Kemudian yang membungkus testis itu ada skrotum. Dia mengatur kelembaban, mengatur suhu testis ya, karena testis menghasilkan sperma, jadi yang melindungi testis itu adalah skrotum. Kemudian yang penting lagi ada epididymis. Nah, di belakang testis ini ada seperti ini ya, ini ada seperti tempat itu berfungsi untuk mematangkan sperma. Nah, kemudian ada vas deferens. Nah, ini vas deferens. Ini uretra. Uretra ini saluran kemih, saluran air kencing ya. Nah, Ibu lanjutkan. Ini tadi kalau di lebih jauh lagi ada epididymis ya. Ini epididymis seperti itu. Kemudian bentuk sperma itu kalau diperbesar ternyata seperti ini. Nah, seperti anak kodok ya. Ini bagian kepalanya, ini bagian ekor, ini bagian tengahnya. Itu bentuk sperma. Terus Ibu lanjutkan ke organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan ada yang tampak dari luar dan ada yang tampak dari luar itu vagina ya. Ini vagina. Oke. Kemudian perempuan juga memiliki 2 ovarium. Ovarium sebelah kanan dan sebelah kiri.
Apa fungsi ovarium? Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi kalau laki-laki tadi sel kelaminnya namanya sperma, kalau perempuan namanya ovum atau sel telur. Kemudian ada uterus. Uterus ini nama lainnya adalah rahim. Fungsinya untuk tempat berkembangnya janin. Kemudian ada oviduct. Ini ya. Di oviduct ini tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi ya. Jadi yang biasanya sering keluar di ujian ini ya, ada uterus, ada vagina, ada uterus, ada oviduct, ada ovarium. Fungsinya tadi, kalau vagina tempat masuknya sel sperma, uterus tempat berkembangnya janin, oviduct sebagai tempat fertilasi, ovarium menghasilkan sel telur. Oke. Baik, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan. Jadi, bagi perempuan yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada saat lahir sudah membawa kurang lebih 5.000 sel telur ya. Sel telur atau ovum. Nah, kalau kalian sudah dinyatakan balik atau dewasa, maka si sel telur tadi akan dikeluarkan oleh ovarium dan menuju ke oviduct untuk menunggu sperma yang datang. Ya, menunggu sperma yang datang. Apabila ada sperma yang datang, maka akan terbentuklah zigot. Nah, ini jika ada sperma yang datang. Cuman bisa satu ya, karena ovum kita itu terdiri dari lapisan-lapisan yang banyak ya, seperti ini. Yang bisa masuk cuman satu sperma saja. Nah, apabila tidak terjadi pembuahan, maka si sel telur tadi luruh atau keluar dari tubuh kita, tubuh si perempuan, dengan disertai luruhnya dinding rahim. Dinding rahim kita pada saat ovum berada di oviduct itu mengalami penebalan dinding rahim untuk menjaga atau menunggu sperma yang datang apabila terjadi pembuahan. Jadi apabila terjadi pembuahan atau fertilisasi, dinding rahimnya sudah siap untuk tempat tinggal janin. Apabila tidak terjadi pembuahan, dinding rahim tadi luruh beserta keluarnya sel telur kita, sel telur perempuan. Nah, ini ada gambar tentang bagaimana pembelahan zigot ya. Ini. Nah, mulai 1 jadi 2, terus jadi 4 dan seterusnya. Kemudian ini amnion. Kemudian nanti nah, ini kalau sudah terbentuk janin, silahkan aja nanti dilihat di buku catatan kalian ya anak-anak. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi. Silahkan nanti materinya lebih dibaca lagi, naklah. Ada gangguan pada sistem reproduksi, ini gangguan saja, penyakitnya ada di materi yang Ibu bagikan di grup kelas. Untuk gangguan itu ada gangguan menstruasi ya, seperti perempuan rasakan setiap bulan. Kemudian ada kanker, ada endometriosis, ada infeksi. Untuk gangguan pada laki-laki ada kelenjar kanker prostat, nah, epididymistis. Nah, jadi kenapa kami menjelaskan tentang materi reproduksi? Karena memang kalian harus menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit pada tubuh kita. Karena kalian sudah dewasa, sudah remaja, sudah seharusnya kalian menjaga organ-organ reproduksi supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat Ibu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.